Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita masih membahas tentang tema kebesaran anugerah. Tadi malam kita sudah belajar tentang bagaimana memahami anugerah Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga telah mengerti bahwa setiap anugerah yang diberikan oleh Allah itu setiap orang berbeda-beda menurut ukuran masing-masing. Kenapa harus ada ukuran dan kenapa Allah membuat ukuran-ukuran tersebut ketika memberikan anugerah kepada orang-orang yang percaya. Itu tergantung respon kita ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia sebagai anugerah atau anak Allah yang penuh dengan kasih karunia itu, nah porsinya berapa persen dalam hidup Anda. Itulah yang menentukan dan menjadi takaran ya, di mana Anda boleh menerima seberapa besar anugerah di dalam kehidupan kita semuanya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya ya, tentang masih dalam tentang anugerah. Nah, setelah kita memahami, setelah kita mengerti adanya ukuran-ukuran tersebut, nah sekarang kita akan masuk pada arti daripada anugerah itu sendiri, ya. Arti dari anugerah itu sendiri. Saudara, ya. Dan apakah arti dari anugerah tersebut? Allah Bapa menjelaskan begini. Ketika kamu tidak berhak menerima sesuatu, tetapi masih juga kamu diberikan hal itu untuk dinikmati, itu berarti anugerah. Ya, jadi itu artinya ketika kita tidak berhak menerima sesuatu, tetapi masih juga diberikan hal itu untuk kita nikmati atau kita alami, berarti kita telah menerima anugerah tersebut. Nah, Bapak Saudara, contohnya apa? Ya, yang disebut sesuatu ya yang diberikan walaupun kita tidak berhak untuk menerimanya atau kita tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, Saudara, contoh ya, ketika Anda ya diselamatkan. Kalau kita lihat semua orang ya, mereka menciptakan agama. Tujuan dari agama itu semuanya hampir rata-rata sama, untuk menuju kepada Allah. Ya, selepas dari versi Allahnya masing-masing, menurut keyakinan dan imannya masing-masing, ya. Nah, kami tidak mengurusi iman orang lain, tapi di sini kita melihat walaupun semua orang menuju ke sana, kalau Anda pelajari, nanti Anda melihat untuk menggapai apa yang dicapainya itu, mereka selalu ada upaya, persyaratan, ada sesuatu yang harus dibayarkan, ya. Nah, supaya dia bisa mendapatkannya. Tapi beda dengan iman kekristenan. Iman Kristiani, ya Tuhan Yesus atau Allah Bapa tepatnya, dia memberikan keselamatan kepada kita, bukan kita berusaha. Alkitab mencatat, ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena upaya kita, tapi oleh karena tak seorang pun bisa menyelamatkan diri dari hukuman, ya, karena manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Konsekuensi daripada dosa itu sendiri, dosa ya, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut atau binasa. Bagaimana manusia bisa keluar dari ancaman kebinasaan ini? Cuma satu, ada yang rela menolong Anda. Salah satu ayat di dalam Alkitab, nanti Anda baca sendiri dan cari sendiri. Siapa yang telah naik, itu enggak ada satupun orang yang bisa naik, itu enggak. Karena Anda enggak bisa naik, makanya dia turun kepada Anda. Bapak tahu kemampuan Anda.
bahwa Anda tidak bisa keluar dari jerat dosa tersebut. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Bapa ini kepada dunia, khususnya manusia, ya, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita diselamatkan bukan karena Anda bayar sesuatu. Kita diselamatkan karena kitanya merespon kasih Bapa melalui manifestasi Yesus di dalam dunia ini. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, ada garansi Anda pasti selamat. Amin. Nah, kepastian ini enggak ada di dalam kepercayaan yang lain. Itu hanya ada di dalam iman Kristiani. Karena Yesus sendiri berkata, ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bayangin saudara ya, kenapa iman Kristiani itu bukan iman semoga, tapi punya kepastian. Karena ini grace, karena ini anugerah. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan dengan begitu mudah dan gampang, tidak bayar apapun juga, banyak orang mencemooh. Kok enak? Loh, jadi manusia itu lucu, ya. Diberi kesempatan untuk menikmati anugerah, ya, memiliki keselamatan tanpa bayar apapun juga, tanpa upaya apapun juga. Mereka enggan. Kalau enggak melakukan sesuatu itu kayaknya belum kerasa seperti itu ya. Anugerah itu beda. Ya enggak? Asal Anda mau percaya, Anda akan menerima anugerah itu. Makanya arti dari anugerah ini seperti ini tadi ya, dikatakan bahwa ketika kamu tidak berhak menerima sesuatu, tetapi masih juga kamu diberikan hal itu untuk dinikmati, itu berarti anugerah. Ya, saudara, satu tokoh namanya Martin Luther, dia membuat sebuah reformasi. Ketika itu gereja, ya khususnya gereja Katolik, zaman itu menjual surat indulgensi. Anda tahu surat indulgensi? Surat indulgensi itu surat pengampunan dosa. Sampai hari ini masih ada, ya, pengampunan dosa itu diampuni, ya, kalau mereka dapat respon atau dapat referensi dari seorang imam di dalam gereja tersebut, ya. Nah, saudara, pada waktu itu terjadi sesuatu yang sangat membuat Martin Luther itu marah, ya. Kenapa? Surat indulgensi itu diperjualbelikan. Jadi hanya orang yang punya duit, hanya orang yang kaya. Semakin dia kaya walaupun dosanya banyak, dia masih bisa nyogok Tuhan, seperti itu ya. Nah, Martin Luther akhirnya dia mengeluarkan statement, ya, bunyinya sola fide sola gratia, ya. Manusia dibenarkan, ya, bukan karena upaya, bukan karena usaha, tapi karena iman, ya. Wah, ditendang sudah. Ya, ditendang keluar. Nah, akhirnya Martin Luther dicap oleh kelompok mereka sebagai orang yang suka protes. Lalu para pengikut Martin Luther itu sekarang dijuluki oleh mereka sebagai orang Kristen Protestan. Itu asal muasalnya. Kenapa kita ini disebut Kristen Protestan? Kata Protestan itu sebenarnya sesuatu yang diberikan untuk menjuluki orang-orang yang ikut paham dari Martin Luther itu, bahwa kita diselamatkan bukan karena berusaha, tapi karena iman. Hanya mempercayai pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Nah, ini contoh, saudara. Anugerah, ya, tidak ada seorang pun bisa luput dari api neraka kalau tidak percaya kepada
Yesus. Amin. Jadi ada nggak keselamatan di luar Yesus? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kamu akan binasa. Nah, Yesus sumber anugerahnya. Menerima anugerah, menerima Yesus, menerima selamat tersebut. Walaupun sebenarnya Anda tidak layak untuk menerimanya. Yang kedua, saudara, arti daripada anugerah. Ya. Nah, jika kamu menerima ekstra, melebihi ukuran yang seharusnya kamu dapatkan, itu adalah anugerah juga. Ya. Berapa kali kadang-kadang Tuhan membuat kita ternganga, ya, sampai bengong-bengong. Kenapa? Karena apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita ucapkan, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, apa yang tak pernah kita dengar, itu yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang, ya, Anda merasa nggak mampu untuk membelinya, untuk mendapatkannya, ya. Nah, secara materi, tapi akhirnya Tuhan memberikan kepada Anda. Lalu setelah Anda mendapatkannya, padahal Anda tak mampu untuk membelinya, Anda lalu bersyukur. Lalu Anda mulai naikkan pujian. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Kenapa Anda bisa berkatakan sungguh besar anugerah-Mu? Karena Anda merasa, aku memiliki semuanya ini bukan karena aku punya. Bukan karena aku bisa membelinya. Aku tak mampu, tapi akhirnya aku punya dan mendapatkannya. Ini namanya juga anugerah, ya. Nah, saudara, ini didukung dengan iman. Jadi boleh disimpulkan, ya, anugerah itu adalah sesuatu yang melengkapi di dalam kehidupan kita, ya. Anugerah itu akan selalu menutupi semua kelemahan yang kamu punyai sampai kamu dapat bertahan. Ya. Jadi orang yang tinggal di dalam anugerah, walaupun Anda kelihatannya lemah, tapi Anda mampu bertahan karena anugerah itu mengcover Anda, menutupi Anda. Anda bisa bertahan bukan karena Anda kuat, tapi Anda bisa bertahan karena ada yang menopang di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, boleh diibaratkan anugerah itu seperti sebuah pelampung. Ini Allah Bapa katakan begini. Anugerahku adalah sebuah pelampung yang membuatmu dapat mengapung dalam kapal di laut, ya. Bapak Saudara, sekitar kita ini penuh dengan mara bahaya, ya. Tapi kalau kita tetap berjalan, kita tinggal di dalam anugerah Allah. Anda boleh melihat, walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya menontonnya saja. Kenapa engkau bisa stay? Kenapa engkau bisa kuat ada di situ ini? Ingat, ya, jangan pernah keluar dari daerah anugerah itu. Kalau Anda mengerti tentang prinsip anugerah ini, saya percaya tidak ada orang Kristen atau anak-anak Allah yang jatuh sampai ambles gitu, nggak ada. Ya, orang benar itu jatuh 1000 kali, berjuta-juta kali sekalipun, dia tetap bangkit. Ya, dia bisa tetap kokoh berdiri karena dia di backup oleh tangan yang kuat yang selalu siap untuk menopang, menolong, mengangkat dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah, saudara, dengan mengerti bahwa anugerah itu seperti pelampung. Kalau orang sedang kejebur di laut, pegang pelampung itu, kenakan pelampung itu. Kalau Anda tidak mengenakannya, Anda akan tenggelam. Fungsi daripada pelampung adalah mengangkat orang itu dari bahaya yang sedang menimpa orang itu tersebut. Amin. Anugerah itu seperti itu. Jadi kenapa, ya, Bapak itu cara menyelamatkannya dengan anugerah ini. Dia tahu kemampuan Anda.
Dia tahu keadaan Anda. Anda lemah, Anda tidak berdaya. Makanya dia datang untuk menopang, menolong di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari saudara, ya kita lihat sekarang. Ya, Bapak sekali lagi katakan, kamu dapat mengatasi situasi buruk apapun karena aku mengirimkan anugerahku untuk mengangkatmu di atas tingkat bahaya sampai kamu dapat melanjutkan hidup dan melayaniku. Ya, pengarang lagu itu yang besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Itu kan baiknya katakan, ya. Baiknya berkata apa? Ku ada sebagaimana ku ada. Ya, berdiri di hadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahnya. Betul nggak? Ku hidup untuk melayani Tuhan. Anugerah Allah mengangkat kita. Saya percaya orang-orang yang sedang menciptakan, ya komposernya ini, yang menciptakan lagu-lagu tentang yang punya lirik anugerah ini, pasti orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan. Ya, nanti coba Anda lihat, semua ya asal muasalnya, kenapa tercipta lagu tentang anugerah itu? Pasti ada alasannya. Nanti cek sudah ya, di Google aja Anda lihat tentang pencipta lagu Amazing Grace, ya. Nah, itu orang kisahnya luar biasa. Saya tidak ceritakan di sini, ya. Tapi itu PR Bapak Saudara untuk mencari. Ya, bagaimana dia betul-betul ditolong oleh Tuhan sampai satu kata muncul dari mulutnya, Amazing Grace, ya. Nah, sangat besar anugerahmu. Sebesar apa? Melebihi masalah yang dia hadapi. Walaupun dia punya masalah sebesar gunung sekalipun, anugerah itu lebih besar dari gunung itu. Amin. Nah, karena anugerah itu mampu menutupi. Kalau anugerah itu lebih kecil dari masalahmu, dia tak mampu menutupi. Bisa menutupi, artinya dia lebih luas, dia lebih lebar, dia lebih besar. Amin. Nah, hidup dalam anugerah itu enak. Tapi nggak banyak orang tahan hidup dalam anugerah. Kenapa? Ini loh, otaknya main. Ya, anugerah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya hati percaya. Percaya itu bukan di pikiran. Aku mau berpikir untuk percaya. Pikiranmu nggak pernah bisa percaya ya dengan apa yang Tuhan akan buat di dalam hidupmu. Kenapa? Yang Tuhan buat itu melampaui akalmu. Betul? Jangan pernah ya membuat statement percaya yang Anda taruh di dalam pikiran Anda. Berpikir untuk percaya. Percaya itu adanya di hati. Hatimu percaya. Ketika hatimu percaya, walaupun otakmu itulah nggak bisa mengerti, tapi semuanya akan melihat keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Amin. Ya, versi daripada anugerah yang sedikit berbeda ya. Nah, kalau tadi kan bicara tentang Anda diselamatkan dari bahaya-bahayanya. Tapi saudara, perhatikan di sini. Petrus ya mengatakan sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apa artinya?
Ada penderitaan yang memang harus Anda tanggung. Tapi ada penderitaan yang Tuhan izinkan itu atas dasar kehendak Allah, yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda, yang tidak harus Anda tanggung, ya. Tapi Anda harus menanggungnya. Kalau Anda harus mengalami penderitaan karena kesalahan Anda, itu bukan anugerah, saudara. Ya, itu bukan anugerah. Itu hukum alamnya seperti itu. Ya, hukum tabur tuai. Apa yang kau tanam, engkau akan menuainya dan menikmati buahnya. Ya, nah, tapi saudara, kehendak Allah sehingga Anda harus menanggung sebuah penderitaan. Kalau Anda bisa memahaminya dan Anda mengerti, Anda masih bisa berkata seperti Petrus ini. Ini anugerah, ya. Makanya dasar ikut Yesus itu bukan happiness. Dasar ikut Yesus itu adalah pikul salib, sangkal diri, baru mengikut Yesus. Amin. Jikalau kamu tidak memikul salibmu dan menyangkal diri, kamu tidak layak untuk mengikut aku. Ikut Yesus masuk dalam anugerah. Jadi kenapa orang Kristen itu identik dengan salib? Ya, nah, kenapa orang Kristen beli kalung yang ada salibnya itu? Banyak orang kadang-kadang nggak sadar. Salib itu apa? Salib itu dua buah kayu, ya, yang dipasang saling memotong, itu enggak? Harusnya Anda mengerti ketika mengenakan salib itu. Kehendakmu dipotong dengan kehendaknya Allah. Sehingga kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Pikul salib setiap hari, ya, menyangkal diri setiap hari. Nah, ketika kita menderita karena kita pikul salib, saat kehendak kita punya keinginan, kita punya kemauan, entah itu hobimu dan sebagainya, lalu Tuhan potong, itu artinya disalib. Apakah Anda rela untuk mengikuti Tuhan? Berhenti, berjalan sesuai dengan keinginanmu, lalu mulai belok, mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, ketika Anda mengikuti rencana Tuhan, ada sesuatu yang nggak enak yang Anda rasakan. Dan Anda merasa menderita di situ. Nah, ketika Anda merasakan seperti itu anugerah. Amin. Itu termasuk anugerah. Nah, Anda boleh bermegah di dalam anugerah ini. Puji Tuhan, aku boleh merasakan anugerah. Lalu orang tanya, anugerah apa? Menderita. Tapi bukan menderita karena saya salah. Menderita karena saya menjalankan kehendak Allah. Di sini saya boleh menderita. Saya ambil ini dalam sebagai bentuk anugerah yang boleh aku terima. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun ya tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Perhatikan ayat yang ke-7. Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Ya, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Saudara, penulis Korintus ini saya percaya Paulus. Dia mengatakan,
harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Siapa yang dimaksud bejana tanah liat ini? Kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu dibuat dari tanah liat, bukan? Anda tidak dibuat dari batu karang yang dipahat, bukan. Allah bisa melakukannya. Dia maha bisa, betul enggak? Kalau dia mau membuat Anda dari batu karang, betul? Atau dicor dari besi gitu ya, atau dari baja yang kuat seperti itu. Nah, tapi kenapa ketika Allah menciptakan manusia, dia mengambil materi dari tanah itu. Ya. Nah, ketika hujan embun itu sudah turun, ya, membasahi tanah, Allah tangannya yang suci, yang kudus itu, dia main tanah liat, ambil tanah liat itu, lalu membentuk Anda dari bahan tanah liat itu. Anda tahu tanah liat? Tanah liat itu rapuh, kesinggol sedikit, kebentur sedikit, gampang pecah, kan? Nah, memang Anda didesain oleh Allah seperti itu. Tujuannya apa? Kalau Anda dibuat dari besi, Anda dibuat dari batu karang yang kokoh dan kuat, manusia itu akan menyombongkan dirinya. Karena dia merasa dirinya kuat. Tuhan sengaja ambil materi untuk membuat manusia dari tanah liat. Tujuannya apa? Supaya manusia itu menyadari bahwa dia makhluk yang lemah. Ya, sehingga kalau dia sadar dirinya lemah, dia akan bersandar kepada yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Ya, nah awalnya manusia itu dibuat oleh Allah bukan menjadi makhluk yang mandiri gitu, enggak. Makhluk yang bergantung kepada Sang Penciptanya. Supaya menyadari kelemahannya, tanpa Tuhan aku jatuh, tanpa Tuhan aku hancur. Amin. Jadi kesadaran seperti ini penting. Bahwa Anda tanpa Tuhan akan hancur. Siapa yang mulai menyadari setiap hari? Tuhan, aku perlu Engkau. Aku berharap Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kenapa? Tanpa Engkau nothing. Tanpa Engkau aku nggak bisa apa-apa. Betul, ya. Aku ini tanah liat di sini. Ayo mulai berhenti. Jangan menyombongkan diri. Jangan merasa dirimu kuat. Kekuatanmu bukan karena dirimu. Kekuatanmu di dalam Tuhan yang menyertai engkau, yang menopang engkau di dalam hidupmu. Amin. Paulus katakan, aku kuat. Tapi enggak berhenti di situ. Aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Ini basic nih. Nah, hartanya siapa? Ketika tanah liat ini mendengar ketukan, waspada, lalu mengizinkan Yesus masuk ke dalam diri Anda. Ada harta yang ada di dalam dirimu, enggak? Yang masuk di dalam tanah liat ini. Dan harta itu disebut harta yang mulia. Siapa harta yang mulia itu? Yesus yang ada di dalam diri Anda. Ya. Nah, Paulus katakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu, untuk menyadarkan manusia bahwa mereka ini adalah tanah liat belaka, Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu menimpa kehidupan kita. Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit.
Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bukan berarti setelah Anda menerima Tuhan Yesus, semuanya akan kelihatan berjalan dengan baik. Oh tidak, saudara. Ya, ketika Anda telah menerima Tuhan Yesus, mulai ini ya, dicemooh, dicaci, dan sebagainya. Tapi Anda perhatikan, Anda masih bisa berdiri. Karena Yesus. Karena harta yang ada di dalam diri Anda ini yang membuat Anda kuat. Ya. Nah, saudara, sampai kapan penderitaan itu berhenti di dalam kehidupan kita? Selama kita masih hidup di dalam daging ini, casing ini masih nempel di dalam kita, ya, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maut tidak pernah berhenti. Bahkan dia giat, ya, bekerja di dalam diri kita. Ini Paulus katakan, maut giat dalam diriku. Ya, bahwa semua orang percaya harus hidup dalam anugerahku adalah jelas. Di sini tidak ada pertanyaan tentang itu. Tetapi untuk mengerti hal itu sepenuhnya, Bapak katakan, aku sering membiarkan mereka di dalam situasi yang sepertinya membuat mereka jatuh dalam bahaya atau dalam sebuah situasi yang disebut malapetaka. Ya. Tetapi masih mereka bertahan. Itu semua hanya dengan anugerahku. Karena itu Paulus berkata bahwa ia sering diserahkan kepada penganiayaan dan penderitaan, tapi ia masih hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang hari-hari ini masih mengalami banyak struggle dalam hidup Anda? Masalah yang tidak pernah selesai, kadang-kadang seperti itu. Mungkin Anda bingung. Ya enggak? Enggak usah bingung dengan situasinya. Anda lihat, Anda terjerembab, jatuh kalah atau tidak. Kalau Anda masih bisa berdiri sampai saat ini, di tengah situasi yang buruk seperti itu karena anugerah Tuhan. Ya, pencobaan-pencobaan kamu alami tak pernah melebihi kekuatan. Sudah diukur, kalau orang lain pasti jatuh. Tapi kalau Anda tidak pernah jatuh. Kalau orang lain pasti kalah, tapi Anda tidak pernah kalah. Kalau orang lain pasti hancur, tapi Anda tidak pernah hancur. Karena kita hidup dalam anugerah itu. Amin. Jadi bicara tentang anugerah itu bukan terima emas segunung gitu, enggak. Enggak ya? Bisa bertahan dalam kondisi yang buruk seperti ini. Itu anugerah. Dan itu enggak pernah berhenti loh. Ya, kenapa? Itu proses mematikan daging ini loh. Tuhan izinkan daging itu harus dikikis sampai habis. Sehingga hatimu yang cenderung condong untuk mengikuti keinginan daging itu nanti sampai kosong. Hanya satu. Tujuan hidupmu cuma satu. Apa? Menyenangkan Tuhan. Pemazmur mengatakan, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu enggak? Dihabisin. Caranya gimana? Diserahkan ke dalam maut itu. Maut giat menggocoh. Tapi Paulus belum katakan, kalau aku masih hidup, aku masih bertahan, aku bisa mempertahankan imanku sampai saat ini. Itu namanya anugerah. Amin. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kami senantiasa, wow, bukan kadang-kadang ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata
di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Perhatikan saudara, ya, penulisan penekanan daripada Paulus ini. Pertama, Paulus memakai kata senantiasa. Kami senantiasa, artinya apa? Ini terus terjadi. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dalam hidupnya, dia membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami ini. Ya, nah saudara, Paulus itu mempersenjatai dirinya. Ketika saya ikut Yesus, sebenarnya saya sudah mati. Ya, ayat yang lain katakan, jika satu orang telah mati untuk kamu, kamu sekalian sudah mati, betul nggak? Yesus telah mewakili digantung di kayu salib secara daging. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, proses kematian daging itu di dalam diri Anda itu terus berjalan. Tiap hari targetnya cuma satu. Dagingmu harus cepat dimatikan. Kalau dagingmu telah Anda matikan, nanti Anda akan gampang hidup dalam roh. Hidup dipimpin roh. Ya, punya paradigma roh. Kenapa? Tuntutan daripada daging itu sudah tidak bunyi lagi di dalam diri Anda. Tapi nggak bisa langsung seperti itu, enggak. Ini perlahan-perlahan. Ya. Nah, mulai bagian apa. Tujuannya cuma satu. Kalau Anda sudah berjalan dalam kebenaran, tapi masih menderita, masih mengalami masalah, jangan Anda bingung, Tuhan salahku itu apa? Lalu bergumul. Lah orang bergumul begitu nggak ngerti-ngerti. Stop bergumul, lalu mulai mengucap syukur. Tuhan, aku nggak salah. Aku mengikuti maumu. Kalau toh aku masih menderita seperti ini, artinya aku boleh menerima anugerah ini. Aku tak pernah jatuh. Aku tak terkalahkan. Amin. Karena apa? Maut terus giat untuk menyerang dalam kehidupan kita. Ya. Nah, terus kebenaran ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana caranya hidup dengan benar dan berbuah lebat. Orang percaya harus mengetahui cara hidup seperti ini dan terbiasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan mereka menjadi sebuah berkat untuk orang lain. Amin. Nah, perhatikan tujuan hidupnya ini. Ya. Bagaimana caranya supaya Anda hidup benar dan berbuah sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi katakan, benar, anugerahku yang aku berikan untukmu akan menjadi kehidupan untuk orang lain. Anugerah memberimu hal-hal supranatural yang hebat dan membuat kehidupanmu menjadi berkat yang berlimpah untuk dunia. Kelimpahan itu datangnya dari hidupnya anakku atau Tuhan Yesus dalam diri orang-orang percaya. Ya, nah saudara, hidup kita akan menjadi saluran. Saluran apa? Saluran kemuliaan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita ini akan memancar melalui kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan janjikan. Orang yang menerima anugerah tidak lagi untuk hidup untuk kepentingan, kesenangan dirinya sendiri. Mulai hidupnya bagaimana dia berpikir bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah, saudara, dengan memberi diri dipimpin oleh Rohku dan berjalan sesuai firman-Ku, mereka akan dipimpin ke jalur pertumbuhan iman yang semakin lama semakin cepat. Dengan bekerja sama, mereka akan segera mencapai tingkat tertentu yang mengubah mereka menjadi ciptaan supranatural. Itu yang sedang kau alami sekarang. Ya.
Nah, saudara, hal ini sedang terjadi, progres pembersihan daging, supaya kita diubah menjadi ciptaan supranatural. Kolose 1:24-26. Sekarang, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi sikap kita ketika kita tahu kita menerima anugerah walaupun bentuknya itu penderitaan, kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena kita telah menggenapkan dalam tubuhku ini apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Ya, 1 Petrus 1-3. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang itu. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa artinya? Mempersenjatai pikiranmu dengan pikiran yang demikian, seperti Kristus telah menderita secara badani. Menerima anugerah, tinggal di dalam anugerah. Artinya siap kapan saja ketika harus menderita karena kebenaran. Enggak akan ngomel, enggak akan bingung, tapi akan bersyukur. Terima kasih untuk anugerahmu. Orang bingung, anugerah yang mana? Ini anugerah. Aku boleh menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk jemaatnya. Nah, saudara, kalau berdoa, sekarang jangan berdoa yang isinya itu hanya untuk memuaskan dagingmu atau mencari happiness. Gimana supaya saya itu bisa bahagia itu gimana? Doa selalu gedor-gedor pintu surga supaya dia diuntungkan seperti itu. Justru sebaliknya, saudara. Orang yang mengerti tentang nilai anugerah ini, doanya bukan doa untuk happiness, ya, tapi doa untuk kematian. Pak, nggak salah nih, ya. Doa untuk kematian. Nah, Bapak ya menjelaskan malam hari ini tentang doa untuk kematian ini. Dia katakan, aku ingin semua orang tahu prinsip bahwa untuk memperoleh sesuatu, mereka harus melepaskan sesuatu yang lain. Amin. Siapa yang mau hidup kekal selama-lamanya? Anda mau? Anda harus melepaskan hidup yang fana. Ya, siapa yang mau mendapatkan nyawa yang kekal? Harus berani melepaskan nyawa yang akan yang temporer ini. Nah, ini prinsip yang diberikan oleh Bapak tadi. Aku ingin semua orang tahu prinsip bahwa untuk memperoleh sesuatu, mereka harus melepaskan sesuatu yang lain. Ya. Nah, saudara, ketika Anda berani melakukannya, Allah di surga ini, Bapak di surga ini, dia bukan
pribadi yang merugikan Anda sebenarnya. Dia hanya tes Anda. Kalau Anda berani melakukannya, Anda akan mendapatkan lebih. Ya, saya kutip ayat dikatakan, barang siapa menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Betul nggak? Barang siapa kehilangan saudaranya, dia akan mendapatkan banyak saudara. Betul? Itu prinsip ikut Yesus loh. Menjadi orang Kristen, terima anugerah. Harus berani rela kehilangan. Doanya sekarang gini, jangan memanjakan daging untuk happiness. Matikan dagingmu. Doa kematian. Ya. Nah, kalau Anda lakukan, Tuhan katakan begini, apa katakan begini, tapi aku adalah Allah yang melipat gandakan segala sesuatu. Akulah Allah pelipat ganda. Ya, dia berkata, berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Tak ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Aku selalu akan melipat gandakannya. Wow. Ya, ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Hidupmu Anda serahkan ke siapa? Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya hidupmu hilang. Betul nggak? Saya punya, mungkin punya duit ya, 100.000. Ya. Lalu saya serahkan ke Bu Eva Surati. Nah, gitu ya. Nah, Bu, ya, ini duitku cuma 100.000. Ya. Nah, 100.000 tak berikan, serahkan. Diterima nih sama Bu Eva Surati. Diambil bukan? Saya punya duit nggak? Nggak punya. Duit saya pindah ke sana. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia punya hidup nggak? Nggak punya. Banyak orang hanya kadang-kadang itu penyerahannya omdo. Betul nggak ya? Omong doang. Lip service. Tuhan, ya, pakai lagu lagi. Tuhan, ku serahkan hidupku. Itu kan? Nah, betulkah Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Tapi buktinya Anda masih hidup. Tandanya orang hidup masih punya banyak keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. La 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 la. Hah? Kemana-mana bawa kantong Doraemon, enggak ya? Wah, apalagi masuk ya Central Park, wah gitu ya. Tapi untung udah pindah ke Semarang. Coba masih di Kopro, wuh, gitu. Cuman belakangnya doang. Itu kalau bisa dari ujung sampai sana dikeruk semua pulang bawa, gitu enggak ya? Aku ingin begini, aku ingin itu, aku ingin begini, gitu, ya. Anda masuk di mall seperti itu loh, ya. Matamu melihat sana, melihat sini dan gitu. Apa yang terjadi? Itu merangsang keinginanmu, betul nggak? Ya, saya kadang-kadang kalau harus mengantar istri saya, ya anak saya mau beli ya baju terus sepatu ya ke mall, ya kadang-kadang ke Lipo Mall dan sebagainya gitu. Dan saya banyak, udah kamu jalan. Saya kadang-kadang nongkrong di kafenya aja. Minum aja di situ gitu. Nah, kenapa? Ya sekarang saya udah nggak terlalu memikirkan pengen ini, pengen itu gitu. Saudara ya, nggak boleh terus terang aja. Saya punya baju itu sebenarnya mereknya Ratu semua. Ratuku. Ya, tahu Ratuku, nggak pernah beli. Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Atau ada yang nyindir saya, Pak, bajunya gitu-gitu terus. Gitu. Ya, saya diem aja. Gitu. Nggak taunya besok WA saya, Pak size-nya berapa? Gitu ya.
Bapak suka warna apa? Kirim. Oh, puji Tuhan. Oh, benar, saudara. Mereknya Tajem. Waduh, kirim batik. Mereknya keris loh. Loh, Anda tahu sendiri harga keris. Bukan cangkul mereknya. Mereknya keris. Nah, gitu. Makanya kadang saya nggak, udahlah, nggak pengen. Gitu. Ketika saya nggak pengen, Tuhan suruh orang lain. Ya, Tuhan suruh orang lain. Betul. Saya udah kurang lebih hampir 10 tahun nggak pernah beli baju. Tapi baju saya ganti-ganti terus. Nanti kalau sudah penuh lemari itu saya bilang ini mana yang perlu dikuras? Oh, kalau macam sortir dibuat dikasih orang kalau macam gitu ya. Nah, nanti ada yang ngisi lagi, penuh lagi. Ya. Nah, masuk mall, lihat-lihat, itu menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan keinginan. Betul nggak? Siapa yang di sini yang sudah mulai enggan pergi ke mall itu ada nggak di sini? Coba Anda lihat hidup Anda. Sejak kapan? Sejak Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Motivasi hidupmu akan berubah. Bukan untuk memuaskan kebutuhan hidupmu, bukan. Ya, dulu suka tuh. Ya, waktu Mall Taman Anggrek pertama kali dibuka tuh, saudara. Saya dari jam 10 bisa pulang setengah 9 malam. Ya, betul. Sama teman-teman tuh waktu masih bujangan. Padahal nggak beli apa-apa. Nggak punya duit. Itu muter, gitu. Kalau macam itu pulang gitu cuma bayangin tok seandainya seandainya itu menyedihkan sekali. Itu pengen tapi nggak punya gitu ya. Nah, itu menyakitkan sekali. Ya. Nah, dulu tuh suka ngideri-ngideri itu loh. Tapi sekarang yang mulai itu. Ya. Nah, kalau kadang-kadang anak-anak pengen, udah pergi aja sana, tapi di rumah aja. Mereka sampai jengkel, dah, ke mall jangan ngajak papi. Gitu ya. Kenapa? Ya saya nggak ngerti. Itu sebuah statement yang saya ambil, ya komitmen saya dengan Tuhan. Serahkan hidup saya. Dan saya mulai, doa saya bukan tentang happiness. Tentang kematian daging. Roh Kudus ingatkan, apa yang perlu dimatikan. Ya, kalau ada orang kadang-kadang didoain, pengen minta didoain. Saya belajar dari senior saya, Pak Andreas. Saya ingat waktu itu saya mendampingi beliau di Jogja, ya, dari Solo ke Jogja, ya, ke Semarang, terus waktu itu mau ke mana lagi, pokoknya ada 4 tempat. Nah, waktu di Jogja itu dikeroyok banyak orang, bukan preman, bukan. Orang-orang minta didoain. Ya, nah, ada satu orang, Pak, tolong doain saya. Banyak gini. Wah, saudara, keluhannya banyak sekali. Lalu Pak Andes bilang gini, sini. Tak pateni. Terus kaget saya. Lah mau minta didoain kok dipateni. Tahu dipateni? Pateni itu tak bunuh gitu ya. Sini nih, tak bunuh. Karena dia pelayanan di Jawa, makanya dia pakai bahasa Jawa. Sini, Reneo, tak pateni. Gitu ya. Saya yang di samping Pak Andes kaget. Pak, nggak salah ini. Tapi dalam hati saya. Dan saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Pak Andreas. Orangnya juga kaget. Dia lihat tangannya Pak Andreas bawa golok enggak? Enggak. Gitu ya. Waktu itu masih main minyak urapan yang dibawa minyak urapan. Gitu. Nah, tapi kok dipateni? Ternyata gitu, Pak Andreas ngobrol sama dia. Semakin kamu pengen, itu akan menyiksa dirimu. Semakin kamu pengen, itu akan mengganggu hidupmu. Rela nggak keinginanmu dibuang? Itu bingung orang minta didoain supaya keinginannya terwujud. Sama Pak Andres malah dirampas. Rela nggak ini dibuang?
diganti dengan keinginan Kristus. Kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan Anda. Bingung loh orang. Terserah Pak, dinyodorin aja kepalanya. Teman saya Pak Cokir, itu juga ada di sebelah saya. Tadi kenapa babi? Ya kalau panggil Pak Andes kan babi. Ngapain babi? Itu masa dipateni. Tapi kita lihat aja doanya. Diprotolin, dipretelin sama Pak Andes itu. Semua keinginan-keinginan yang bersifat daging atau kepuasan daging itu sapu bersih semuanya. Ya. Cuci gudang semuanya. Lepasnya keluar dalam nama Yesus. Putuskan, patahkan dalam waktu itu begitu ya. Nah, setelah selesai orang itu ditanya, "Gimana rasanya?" "Enteng, Pak." "Loh, kok enteng?" Keinginan itu beban. Keinginan itu beban. Tuh. Halo? Keinginan itu beban. Ketika Anda berani melepaskan keinginanmu, kau punya kelegaan. Enteng hidupmu. Keinginan itu akan menuntut, menarik engkau. Betul? Sehingga perjalananmu itu terganggu. Coba saudara, kalau Bu Megawati Pranoto ini jalan gitu lalu saya jiret itu, saya ikat di pinggangnya, lalu saya tarik gitu. Coba, jalannya bisa lancar nggak? Iya, apa ini? Itu berat, betul. Nah, keinginan seperti itu menarik Anda. Sehingga Anda tidak bisa berjalan dalam kehendak Allah untuk menyukakan Dia. Doanya bukan untuk meloloskan keinginanmu. Minta Tuhan untuk meloloskan keinginan saya. Bukan. Justru semakin banyak keinginan Tuhan. Kalau Anda tahu itu keinginan, itu memuaskan daging Anda. Matikan. Buang semua keinginan ini. Amin. Minta Roh Kudus. Roh Kudus bongkar. Angkat semua keinginan-keinginan yang bersifat daging. Yang hanya bertujuan untuk memuaskan dagingku ini. Mari Roh Kudus lakukan. Ya, kuras nanti semuanya. Nah kalau Anda nggak mampu ya nanti minta Ghostbuster. Ya. Tukang jagal namanya. Nah di RTM banyak tuh. Nah, tukang jagalnya. Kalau daerah Semarang, gitu, ada ini Bu Sandra juga. Ya. Bu saya kok banyak begini. Gitu. Oh minta dipateni, sini. Nah nanti kalau ketemu orang di mana namanya Banyumas gitu lah. Sekarang udah ada ngerti kan, sudah belajar ya. Wester Harjani, enggak tahu. Orang ini wajib dipateni. Nah sekarang dalam menyelesaikan kasus ya, apalagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam SOS ya, itu kan banyak orang yang sedang bermasalah. Kalau Anda bisa mendeteksi, itu sebuah keinginan yang membuat hidupnya berat. Solusinya bukan Anda ikut doain supaya keinginannya itu lolos, bukan. Pateni wae. Iki ajaran ngopo iki. Nah, betul Saudara. Doa untuk kematian. Ya. Nanti belajar. Sebelum Anda melakukan untuk orang lain, matikan apa yang ada di dalam dirimu. Kalau Anda tidak bisa, ada Roh Kudus yang akan membantu. Kalau Anda tidak mengerti, biarkan Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 100%. Bongkar semuanya. Munculkan itu. Ya, ketika nanti dimunculkan, keinginan itu akan menggebu di dalam hidup Anda. Aku kok jadi pengen baju baru ya? Kok aku pengen rumah lagi ya? Loh, nah itu yang memunculkan Roh Kudus. Supaya Anda tahu, Anda masih kedagingan ada di situ. Apakah pengen baju baru itu kedagingan? Ya enggak. Tapi kan Anda minta waktu itu. Ya. Dan dia munculkan di daerah situ. Nah, tengking nih, itu hanya mewakili saja bentuk-bentuk keinginan di dalam diri Anda.
Terus kuras habis, kuras habis, kuras habis, kuras habis, sampai entek. Nah, gitu loh. Nah, sampai ludes, sampai amblas, brodol semuanya. Ayo mulai ya. Itu doa-doa kematian. Nah, saudara, lanjut ya. Kalau cerita terus nggak selesai. Ada ceritanya banyak ini ya. Berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat kali ganda. Tak ada yang rugi. Engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Dan aku akan selalu melipat gandakannya. Ya, terus anugerahku selalu bekerja di dalam diri seseorang yang memberi persembahan. Tanpa persembahan, engkau tak akan memperoleh apa-apa. Nah, saudara, persembahan di sini bukan berbicara tentang persembahan duit, ya, tapi persembahan apa? Mereka yang memberi dagingnya dimatikan akan memperoleh berkatku dan lebih dari itu. Memperoleh hidupku sendiri. Ada pertukaran hidup sebenarnya. Dan hidupku jauh lebih besar daripada hidupmu. Aku memberikan hidupku karena kebesaran kasih karunia. Amin. Rela enggak sekarang memberikan dagingnya kepada persembahkan. Dipersembahkan itu artinya apa? Ada sapi ya. Nanti kalau hari korban, tadi kan masih, wah masih segar gitu ya. Waktu dipersembahkan, dibunuh, itu dipersembahkan. Ketika Anda bilang, Tuhan, Bapak, aku persembahkan diriku kepadamu. Artinya Anda masuk ke pembantaian, kan? Men? Pak Simon kok ketawa? Ya, inilah. Ya, loh, si Jeffrey, ya, kok nangis? Ya, mempersembahkan hidup, mempersembahkan diri itu artinya Anda enggak ada, dipotong, dimatikan. Anda menyerahkan diri, masuk ke dalam pembantaian, siap untuk dibantai. Dan Anda rela apa yang perlu dimatikan dari diri Anda. Ketika Anda dimatikan, Anda memang mati, tapi Anda menerima sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang Anda miliki sebelumnya. Yaitu apa? Hidupnya Bapak itu sendiri. Ya, orang yang memiliki hidupnya Allah. Hidup Allah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata Zoe, ya, Zoe. Nah, Zoe itu orang yang memiliki hidupnya Yesus. Salah satunya adalah Yohanes, murid Yesus. Anda tahu? Itu ketika rasul-rasul itu dianiaya, dikejar-kejar oleh tentara Roma, ada yang digantung di salib, ada yang diseret dengan kuda berlawanan, ya sampai tubuhnya robek. Yohanes itu disiksa dengan cara digoreng hidup-hidup. Itu ada wajan raksasa. Itu dimasukkan dalam minyak yang mendidih itu. Tapi dia nggak mati. Dibolak-balik kayak tempe itu nggak gosong juga. Sampai orang yang gorengnya bingung nih. Ini orang atau apa ya? Kok nggak kulitnya aja nggak melepuh dan sebagainya. Mereka bingung. Saking jengkelnya dikeluarkan lalu dibuang di Pulau Patmos. Di situ ada ular-ular beludak supaya dia mati dimakan ular beludak di sana. Tapi Anda lihat, di tempat yang bahaya sekalipun dia tak pernah mati. Kekuatannya dari mana? Hidup Yesus yang ada di dalam diri.
Apa yang dirancang oleh manusia untuk kegagalan, untuk kerugian bagi dia, Tuhan melipat gandakannya. Di Pulau Patmos itu, Yohanes yang memiliki zoe, hidup Yesus itu, justru mendapat revelation, mendapat pewahyuan tentang akhir zaman. Kita ngerti tentang langit baru, bumi baru. Kita ngerti tentang antikris. Kita mengerti tentang Yerusalem baru, kota Allah dan ukurannya dan sebagainya. Kita tahu tentang Abaddon dan sebagainya. Dari mana? Dari Yohanes, murid Yesus, yang mendapat pewahyuan ketika dia dibuang di Pulau Patmos itu. Saudara. Kelihatannya rugi. Kelihatannya menderita. Tapi apa yang diberikan oleh Allah itu jauh melampaui apa yang ada di dalam diri Anda sendiri yang Anda persembahkan itu. Amin. Ya. Nah, terus sekarang. Mereka yang memberikan dagingnya dimatikan akan memperoleh berkatku dan lebih dari itu. Memperoleh hidupku sendiri, ada pertukaran hidup sebenarnya dan hidupku jauh lebih besar daripada hidupmu. Aku memberikan hidupku karena kebesaran kasih karuniaku. Ya. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku misbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Itu janjinya ya. Di mana ada persembahan, di situ ada blessing-nya. Tuhan memberkati. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, nah saudara, takarannya ada pada kita. Beri, penting. Lukas 18 ayat 29-30. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, atau istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi dikatakan meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, atau orang tuanya. Ya. Satu kali ada orang bilang, Pak, saya sudah meninggalkan rumah, saya sudah meninggalkan istri saya dan orang tua. Kenapa saya tidak mendapatkan berlipat kali ganda? Saya tanya, kamu alasannya apa meninggalkan rumah, meninggalkan istri? Ini beda. Lalu dia cari yang lain. Nah itu yang lain itu ya nggak dapat. Tapi karena iman Anda mungkin Anda harus diusir, itu enggak ya? Dari rumah, itu enggak ya? Nah, dikucilkan dan sebagainya. Tuhan akan mengganti, memberikan lebih dari apa yang hilang dari diri Anda. Amin. Nah, terus ayat berikutnya. Yohanes 12:24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mereka yang hidup menurut prinsip kebahagiaan akan selalu berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta penyelesaian masalah mereka. Termasuk bila terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan kehendak Tuhan. Ya, ini terpisah ya mereka ini. Nah, saudara, jadi ini prinsip ya, di mana biji gandum itu harus mati. Ya. Mereka yang hidup menurut prinsip kebahagiaan atau happiness seperti yang saya katakan, ya, dia terus berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta penyelesaian masalah mereka, ya, termasuk bila terjadi konflik, ya, konflik dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya. Ya selalu minta dibela supaya Tuhan menyelesaikannya. Mereka akan selalu berdoa untuk dikuatkan oleh Tuhan atau diberi kekuatan baru untuk menghadapi masalahnya.
Tetapi mereka yang benar mengerti arti dari anugerah akan mengerti bahwa di mana ada konflik antara dirinya dan kepentingan Tuhan, ia rela agar akar konflik itu yang pasti adanya di dalam dagingnya boleh dimatikan dan dicabut dari dalam dirinya sehingga konflik berhenti dan mengikut Tuhan dengan sejahtera. Ini adalah kasih karunia. Amin. Nah, doanya harusnya gimana? Doa yang tepat untuk hal itu bukanlah Tuhan, kuatkanlah aku. Tetapi doanya, Tuhan matikanlah hal daging ini di dalam hidupku. Amin. Nah, ini doanya yang tepat. Bukan Tuhan kuatkan aku. Tuhan matikanlah hal daging ini di dalamku. Siapa yang masih suka doa salah? Malam hari ini dikoreksi. Ya, saya ingat ketika selesai seminar, Pak Andreas ini didatangin sama seseorang. Ya, nah seorang ibu, dia bawa anaknya. Anaknya sebenarnya bukan anak kecil lagi. Usia hampir sekitar 38 atau 40 lah, sekitar gitu. Ya, tapi yang maju maminya, yang usianya hampir 60-an. Ya, dia bilang, Pak, saya doain. Doa apa, Bu? Itu loh. Dia tunjuk anaknya. Panggil Pak Andreas datang. Kenapa? Enggak jawab juga. Yang jawab maminya lagi. Ya, ada apa, Bu? Ah, Bapak enggak tahu. Ya anak segede begini, anak perempuan. Belum ada temen. Oh, masalah jodoh nih. Iya. Ya. Dia rengek-rengek terus, Pak. Gitu. Karena temennya sudah punya anak, sudah punya pasangan. Ceritanya anak perempuan itu kebelet kawin. Gitu loh. Betul. Sudah disarankan sama pendeta, sama mbak Tuhan, doa puasa. Gitu. Nanti kalau doa puasa kamu dapat visionnya. Oh enggak dapat visionnya, malah lapar terus. Puasa. Gitu ya. Nah, akhirnya ikut seminar. Selesai seminar, minta didoain itu. Nah, Pak Andreas bilang begini, sama ibu dan anak itu. Nah, saat itu saya lagi beres-beres. Karena gedung yang kita pakai itu di Citra Garden 2 Extension itu kan gereja orang, alat musiknya kurang. Jadi saya bawa alat musik, saya mau beres-beres, ada kabel, ada ini saya beresin, termasuk laptopnya Pak Andreas itu ya. Nah, akhirnya saya sambil nguping, makanya saya dengar gitu ya. Nah, terus Pak Andreas tuh ngomong begini sama perempuan ini dan sama ibunya, ya ini, kamu pengen apa? Pengen kawin, Pak. Pengen nikah maksudnya gitu ya. Nah, ini ya. Dah, stop. Gak usah pengen nikah, gak usah pengen kawin. Pantes tuh ngomong begitu. Itu perempuan yang tadinya malu-malu itu berontak, dia marah. Apa, Pak? Gitu. Saya itu pengen cepet kawin, makanya minta didoain. Bisa marah gitu. Kok malah nggak disuruh stop, nggak usah mikir kawin dan nikah. Ya, Pak Andreas digituin bukannya kaget itu. Ternyata beliau sudah siap. Sudah pasang kuda-kuda. Nah, jadi orang marah kalau nggak direspon kan nggak ada dampaknya ya, nggak ada ininya ya. Nah, saudara, akhirnya Pak Andreas dengan lembut ngomong begini. Aku tahu, ya, kenapa doamu nggak dikabulkan. Walaupun kamu sampai doa puasa seperti itu. Kenapa? Apakah Tuhan mengulur-ulur? Oh enggak. Ya. Nah, salahnya di mana? Alkitab itu punya prinsip. Hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu gelisah, ngebet seperti itu, kamu nggak tenang ketika doa. Betul. Ada ayatnya. Hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Konseli yang ada di depan Anda itu harus Anda tatap, Anda lihat, Anda cek.
Kalau dia gelisah, doanya nggak bakal didengar oleh Tuhan. Dia hanya mendengarkan doa orang yang tenang. Betul nggak ya? Karena orang yang gelisah meminta sesuatu itu emosi. Betul nggak ya? Emosi itu manifestasi daging. Ya, emosi itu manifestasi daging. Amin. Nah, ada ayat mengatakan mintalah maka akan diberi. Tapi kalau Anda meminta dengan cara emosi, sebenarnya itu ekspresi luapan dagingmu. Walaupun itu kebutuhanmu. Cerna baik-baik ya. Nah makanya saya itu banyak belajar dari apa yang dilakukan Pak Andreas. Dan saya terapkan dalam pelayanan saya. Hasilnya itu luar biasa. Tapi nggak banyak orang ketika saya perlakukan seperti itu, ya. Nah kan perlu proses kadang-kadang jawabannya. Belum sampai Tuhan menjawab, dia sudah ngomel dulu ngadu ke pendeta yang lain, lalu pendeta lainnya nggak ngerti tentang mematikan daging. Nah, dia langsung bilang aja mengecam, itu pelayanan apa? Lalu orang yang saya layani jadi menghina pelayanan saya. Nggak respect lagi. Ya sudah, nggak ada kelanjutannya. Ngerti maksud saya? Nah, jadi Pak Andres tuh bilang, udah, nggak usah pengen nikah, nggak usah pengen kawin. Dia marah. Kamu Pak Andres dibiarin dulu. Setelah reda, diajak ngobrol lagi Pak Andres. Kenapa aku ambil keinginanmu tentang menikah atau kawin ini? Karena itu yang membuat kamu peneng. Kamu stres. Tiap hari mikirin, usia nambah terus. Jodoh belum datang. Ya, semakin gelisah, semakin khawatir, semakin cemas. Itu bunyi semuanya itu. Bunyi semua di hatinya. Yang membuat dia bising. Ketika Tuhan ngomong nggak dengar. Ya. Nah, sekarang buang semua kebisingan itu. Lepaskan keinginanmu. Nanti saya doain. Cabut kembali semua keinginannya, lalu dialirkan damai sejahtera. Kehendak Tuhan, rencana Allah terjadi dalam hidup. Amin. Ya, apa yang terjadi? 2 bulan kemudian, dia datang lagi. Saya penasaran lagi. Jadi saya sambil gulung kabel tadi itu, saya deket-deketin Pak Andreas lagi. Mau nguping. To be continue. Ini kelanjutannya gimana yang kemarin itu ya. Nah sambil nguping begitu ya. Akhirnya saya pikir dia minta didoain lagi. Ya, nggak taunya dia ngambil tas, ya, dia keluarin ya. Satu saya pikir itu amplop apa begitu ya. Nah banyak orang yang memberkati Pak Andreas gitu ya. Ternyata bukan amplop persembahan, tapi undangan. Ya, Pak Andreas tanya, ini siapa yang nikah? Saya. Loh, kapan ketemunya? Habis Bapak doain itu, 2 minggu kemudian. Tuhan pertemukan saya dengan seseorang, dan ada suara di sini, itu jodohmu. Ternyata pemberian Tuhan. Pak, ternyata setelah saya lepaskan keinginan saya seperti itu, Tuhan berikan. Bukan karena saya pengen, dia yang pengen Anda nikah. Indah bukan? Keinginanmu diganti dengan keinginan dia. Sesuai dengan kebutuhanmu. Kebutuhanmu menjadi kebutuhannya dia. Tapi dibutuhkan kerelaan untuk membuangnya dulu. Jika biji gandum itu tidak mati, jatuh ke tanah, pecah kulit, dia tetap satu biji saja. Nah, pecah kulitnya itu enggak mau. Apa itu pecah kulit?
Pecah kulit itu keinginan yang terbuang. Ya, kulit itu bicara keinginan. Saya harap selesai pemuridan malam hari ini. Ya, mulai eksekusi diri Anda sendiri masing-masing di rumah. Minta bantuan Roh Kudus. Brodolin semuanya. Keinginan-keinginan itu. Besok saya akan melihat wajah yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keinginan Allah di dalam dirimu. Amin. Termasuk pengen anakmu berubah. Itu membuat Anda stres. Ya. Kapan anakku ini berubah? Tuhan, tolong ubah dia. Jirat kakinya. Ya. Nah, serahkan. Jangan serahkan ke polisi, serahkan ke tangan Tuhan tadi dikatakan. Ya. Tanganku adalah tempat untuk persembahan orang-orang menyerahkan. Serahkan ke tangan Tuhan. Kehendak Tuhan akan mengerjakan di dalam kehidupannya. Oke, kita tutup dengan ayat-ayat ini ya. Ada 2 ayat kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Nah, terus ayat terakhir. Kolose 3, 5-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Perhatikan, matikanlah. Jadi inisiatifnya dari Anda. Kalau Anda nggak sanggup, Anda minta Roh Kudus untuk membongkar, membuang, mematikan semua keinginan-keinginan daging di dalam diri Anda. Ketika dagingmu terkikis habis, Kristus akan tumbuh di dalam hidupmu sampai Anda boleh mengalami namanya kepenuhan Kristus, kehendak Allah sepenuhnya. Itu yang akan kita bahas besok kelanjutannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.